Alhamdulillah untuk pemateri kita sudah ada di hadapan kita semua. Mungkin sebelumnya saya izin untuk menyapa terlebih dahulu Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin untuk kabarnya hari ini gimana Bapak? Luar biasa. Alhamdulillah. Mungkin suatu kehormatan juga ya Pak untuk saya pribadi bisa mendampingi Bapak dalam sesi pematerian kali ini. Teman-teman semua, sebelumnya mungkin izin untuk boleh untuk dipersiapkan terlebih dahulu untuk alat tulisnya dan juga mushaf sesuai dengan yang telah diumumkan di grup. Oke Bapak, mungkin untuk teknisan di pematerian kedua ini kita akan ada dua sesi. Yang pertama yaitu sesi pematerian yang akan berlangsung selama 60 menit dan juga disambung dengan sesi tanya jawab sekitar 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah atas perkenannya hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk bisa hadir dalam kegiatan Quranik tutor training ya, IUTT ya, tahun 2025. Karena mungkin tadi sudah sambutan, jadi saya tidak akan terlalu banyak sambutan gitu ya. Langsung saja ke substansi inti. Izin saya berdiri ya, supaya lebih aktif. Oke, next. Oh ini bukan bawah, saya lupa. Bawah saja. Oke. Ya, sebelum kita ke substansi, saya punya tugas untuk memberikan penyamaan persepsi ya, tentang standar kelulusan bacaan Al-Quran dan juga tentang kurikulum pembinaan P2HQ ini. Namun sebelumnya tentu kita coba refresh dulu ya, sebagai motivasi kita yang mungkin tadi sudah oleh Pak Angga. Pertama ya, tentu membaca Al-Quran adalah sebagai kewajiban kita ya, kewajiban kita. Iqra, bacalah ya. Di sini tidak dicantumkan maf'ulnya atau objeknya gitu ya. Itu menunjukkan takmim untuk keumuman objek bacaan. Tapi yang paling awal untuk bisa dipahami adalah tentunya adalah Al-Quran gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi. Bacalah dengan asma Tuhanmu, Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan dari alaq. Iqra, dibaca lagi, diulang lagi Iqra. Kalau ada dua perintah yang beriringan, itu biasanya menunjukkan urgensi yang sangat besar. Apa? Ada perintah yang berulang, biasanya itu menunjukkan sangat penting dalam hal itu. Kan gitunya, namun orang sok kita yang nyarek itu kan kasar kebatur, atau orang tua kita sok nyarek dan kita seorang diulang wae kan? Ulah jajan es bisi batu atau untuk pengaruhi kadang-kadang ulah jajan es diulang deh. Nah, gitu. Untuk supaya apa? Memberikan perhatian yang penuh bagi kita sebagai makmurnya atau yang diperintahnya, gitu ya. Alladzi 'allama bil qalam,
ya, menciptakannya dengan kolam, allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia dengan ma lam ya'lam, apa yang tidak diketahuinya. Cukup bagi kita, saya kira, menjadi motivasi untuk kita terus memperdalam membaca Al-Quran. Untuk hal ini saya kira teman-teman tutor dan juga pengurus ya cukup punya minat dan juga motivasi lah membaca Al-Quran ya. Untuk hadirnya teman-teman di sini juga ya, insya Allah kelihatan nih tarang-tarang ahli Quran yang rada beda gitu, segala gitu. Sok sarewat gitu. Insya Allah ya. Oke. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Kan gitu ya. Qiraah memang pertama ya qiraah kita itu ya. Ya, menangkap teks dan makna saja. Itu sudah cukup dari qiraah. Kan ada qiraah, ada tilawah, ya kan? Gitu. Kalau qiraah itu membaca secara lahir itu sudah cukup. Tapi tilawah, tartil, tilawah itu membaca dengan mengikuti dengan pengamalan. Gitu. Jadi musabaqah tilawatil Quran itu sebetulnya agak berat. Harusnya secara makna tafsirnya. Kenapa? Karena tilawah itu kan kalayatu mengikuti kan artinya. Ya kan? Tilawah artinya adalah membaca dengan mengikuti praktiknya gitu. Lamun urang maca naon? Inna atayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lamun kita bisa nama tentang nikmat al-kautsar gitu kan? Fasholli li rabbika wanhar, kau ulang bersolat untuk bersyukur gitu ya. Nah, berarti orang langsung sholat gitu. Ataupun wanhar, berkurbanlah. Nah, kamu sedang membaca tafsir al-kautsar ya aku langsung beli emek. Jangan perlu diamati. Saya kan baru tilawah gitu. Bukan qiraah. Itu bedanya ya. Jadi harapannya kita itu ke depan Anda teman-teman juga ketika membimbing itu ya memang benar fokus pada bacaan. Tapi juga jangan lupa menumbuhkan motivasi untuk mengamalkan. Ya. Jadi tugasnya bukan hanya qiraah tapi tilawah. Jadi ya paling tidak motivasi untuk terus membaca Al-Quran. Terus apa lagi? Menjaga akhlak gitu ya. Kalau kita dengan Al-Quran kan masa ya dekat ke dosa kan enggak ya. Akan lebih dekat dengan kebaikan saya kira ya. Kalau kita dekat dengan Al-Quran insyaallah. Dan kita motivasi juga khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Khairukum yang terbaik bagi kita adalah di antara kita yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Saya kira teman-teman kelihatannya santai gitu ya. Ya belajar, pernah belajar minimal kalong gitu. Lain kalong, ngalong gitu, antri ngalong gitu kan. Ini yang belajar. Itu nggak usah diinginkan lagi. Sebelumnya, nah, insya Allah mulai motivasi ya. Next, oke. Ini juga sudah paham lah. Sebaik-baik manusia temani malaikat ya gitu. Insya Allah kita sedang ditemani malaikat. Amalannya dipuji, perumpamannya seperti jeruk yang manis dan wangi. Diangkat derajatnya, ditempatkan di tempat mulia di akhirat. Satu huruf diganjar 10 kebaikan. Ya insya Allah lah. Selalu jadi motivasi. Saya juga ingin ya, Anda juga saya kira ketika Anda punya murid ataupun nanti anak sendiri terutama gitu ya, yang mengajarkan Al-Fatihah pertama kalau bisa Anda sendiri gitu ya. Supaya selama anak Anda hidup, ketika mereka baca Al-Fatihah minimal kan 17 kali itu Fatihah kan sehari semalam. Nah, mengalir itu kepada kita sebagai orang tuanya. Nah, juga ya mungkin Anda sebagai tutor pembina insya Allah. Satu huruf demi huruf kebaikan itu amalan kita jariah insya Allah ya. Terus 10 kali kebaikan. Si kebaikan apa ini? Honor? Enggak, bukan. Kebaikan itu tidak terbatas. Pintu kebaikan itu ya tidak terbatas. Yang kadang kita tidak merasakan itu adalah kebaikan dari apa yang kita amalkan. Seringkali begitu ya, dimudahkan Anda dalam ujian kemarin misalnya, itu bagian dari kebaikan.
Yang bisa jadi sebetulnya anak kurang paham, tapi nggak jawabnya benar. Bisa jadi itu adalah kebaikan dari amal soleh yang lain. Sedekah gitu kan, sedekah niat. Karena dulu waktu di pesantren gitu, saya kadang-kadang nggak jauh jadi motivasi gitu, jadi selalu tering kata guru saya. Waktu ujian jadinya waktu semester pekan ujian gitu ya, ulah ditinggalkan beberes kamar, beberes asrama, justru kudu lebih getol. Bisa jadi enteng aja jaga kebersihan, digampangkan di ngisi ujian. Udah gampang, udah susah. Allah mah sana gitu kan. Jadi niatnya kudu itu. Oke, lanjut. Nah ini interaksi ya. Ini juga perlu disampaikan ke para tutinya gitu ya, para peserta tutorialnya nanti untuk pembinaan. Jadi bahwa kita itu harus pertama mengimani, ya jelas, ya imani dengan sepenuh hati secara mutlak bahwa Al-Quran secara teks itu dari Allah dan mutlak kebenarannya. Qat'i, bukan zanni. Qat'i itu apa? Pasti kebenarannya secara teks maupun maknanya. Kalau tafsir berbeda itu beda lagi, gitu ya. Tapi secara teks dan makna terus pahami benar kebenarannya, mempelajarinya. Jadi kita wajib di samping mengimani adalah mempelajari. Di antara mempelajari adalah membaca, menghafal, membaca tarjamah dan tafsir. Jadi sebetulnya kita itu baru satu langkah dari upaya mempelajari Al-Quran. Ya. Tapi ya tidak mengapa gitu ya. Tapi kita coba sampaikan kepada teman-teman kita bahwa kita wajib membaca teks. Jadi jangan sampai membaca Al-Quran itu apa ya? Yang minimal lah membaca Al-Quran itu minimal sekali, seminggu lah sekali gitu. Ya, itu sangat minimal. Yang minimal itu hari Jumat, malam Jumat kan gitu ya. Kenal ayat malam Jumat yang secara budaya di samping ada dalilnya gitu ya. Supaya kita sadar ingat satu minggu itu harus kita berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Minimal. Ya bagusnya apa? Tiap hari kan gitu ya. Kalau enggak minimal lagi ya 2 minggu sekali atau sebulan sekali lah minimal banget gitu. Jangan hanya sampai setahun pas Ramadan komo ulah sampai saumur hidup sekali. Tadi dibacakeun ku batur. Disalahkan mesti bacakeun gitu ya. Hirupna teu baca Quran ya, tapi kadang menurut baca Quran kan pas mau ge sajarang macakeun biasana. Biasana mah meureun gitu. Yang meureun meureun sugan. Berarti urangnya meureun kudu sering baca Quran supaya ini orang yang mengirim barokah Quran. Saya sering mengirim Al-Fatihah gitu. Dengan harapan ya saya juga ketika tidak ada anak saya turunan mengirimkan ke saya Fatihah gitu. Saya tak amal mah tidak akan berdusta gitu ya. Tidak akan salah kamar dalam memberikan manfaat. Oke. Terjemah tafsir, oke? Nah, baru menghafal. Dan ingat, sudah hafal juga bukan berhenti di sana. Hafiz, al-hafiz. Kalau kita yang gelar itu nama emang al-hafiz namanya gitu. Bagus, luar biasa. Tapi tidak berhenti di sana, gitu ya. Tidak ujung-ujung jadi kiai aja dengan nama ustaz. Tapi itu pun kan kadang-kadangnya itu hanya satu dari sekian kewajiban seorang muslim untuk mencapai membumikan Al-Quran. Ya, sudah hafal, bagus. Apalagi? Ya, itu memahaminya secara makna, secara teksnya. Tapi ini juga masih rentan sebetulnya, belum. Tapi juga secara maknanya, secara tafsirnya. Kalau kita sekarang tidak ada tafsir mutlak, jadi kecuali mungkin yang kita tahu, Prof. Shihab yang punya karya tafsir, sisanya itu kan bukan mufasir ya. Hanya mempelajari tafsir sebetulnya. Ya kita baca itu. Karena kan kita tidak mampu untuk memahami Quran tanpa ada yang menjelaskan. Betul tidak? Iya seperti itu. Jadi kalau yang waratil Quran tarjimah sakit itu kalimatnya nggak bisa kita baca terjemahan umum. Namanya maksudnya dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Namanya jojol ikro gitu. Cana naon geus marentah kan gitu.
Mereka kasaha itu jelas. Nah, itu kan harus ada kajian secara balaginya, secara balagohnya, semantiknya dan seterusnya. Baru kita paham tentang Al-Quran secara umum. Setelah mempelajari dan juga selanjutnya mengamalkan. Jadi amalkan itu sudah paham sebetulnya seiringan itu. Ulang ngamal pun, tapi sudah paham. Mau diomongkan ngerti, bahaya. Membela Al-Quran tapi salah caranya, kan bisa jadi menghinakan Al-Quran cerita, ya kan? Seperti itu. Lanjutnya mendakwahkan, barulah juga kita mendakwahkan. Nah, pada fase ini saya kira teman-teman sudah cukup menguasai pengetahuan dasar tentang Al-Quran, ya. Ini ya B2H, tujuan B2H ya jelas ya. Data kemampuan membaca Al-Quran, pembinaan ya, diikuti pembinaan, tindak lanjut sampai selanjutnya tercipta lingkungan kampus. Jadi sebetulnya ini apa ya, misi yang mulia dari sebuah institusi kampus ya, untuk membumikan Al-Quran. Awalnya sih sebetulnya bukan hanya Al-Quran, maksudnya bukan hanya Al-Quran itu bukan hanya membaca, tapi inginnya itu juga pembinaan karakter secara Islami gitu. Jadi tutoring itu bukan hanya Al-Quran sebetulnya, awalnya ingin juga membina pengetahuan dan wawasan keislaman. Tapi dengan dinamika yang terjadi akhirnya hanya Al-Quran, namanya juga program B2H. Tapi kita jangan hanya berhenti pada tahap itu sebetulnya. Nah ini yang terlibat ya, panitia, dosen, mahasiswa dan tutor dan peserta tutor. Oke. Nah, Anda kan sebelum membina nanti pas grand opening itu akan ditugasi atau ditugaskan untuk mengetes ya. Teman-teman itu akan ditugaskan mengetes. Jadi tutor itu ada dua tugas utamanya, apa? Mengetes ya mahasiswa baru semester berarti apa? Tahun 2025 ya. Teman-teman ya. Anda mayoritas mungkin 24 ya. 24 ada juga yang 23, ada 22 juga. Akan mengetes mahasiswa 2025 yang baru pas ketika acara grand opening. Nah, apa yang harus tujuannya? Yaitu mengetahui kualitas bacaan, jelas ya. Kemudian acuan awal program bimbingan. Nanti data yang Anda input, ya ini lolos, tidak lolos, nilainya apa dan seterusnya, itu menjadi awal program, acuan. Kemudian mengetahui tingkat keberhasilan program dan juga syiar Al-Quran. Nah ini kualifikasi tutor ya. Pertama jelas bacaan Al-Quran 5 tingkat terampil. Kan ada 5 ya tingkatannya. Tingkat mahir, tingkat terampil, tingkat bisa, tingkat dasar dan tingkat pradasar. Jadi level 2 ini yang menjadi minimal. Gitu ya. Dan hal bacaan teman-teman. Jadi saya kira sudah lolos ya untuk mengikuti tutor dan dites sudah benar gitu ya. Kedua, memahami tingkat kemampuan baca Al-Quran. Nah hari ini kita akan pelajari gitu ya, levelnya apa gitu. Karena mungkin Anda sering dengar baca Al-Quran, tapi kan kita punya kategorisasi penilaian yang disebut lulus itu apa gitu ya, dan nilai terbaik itu apa. Menguasai ilmu dasar membaca Al-Quran, saya kira tidak usah ini lagi ya, kata sudah pelajari semuanya. Mengikuti pendidikan dan pelatihan tutor, nah ini harus wajib ya untuk hadir. Tadi saya cek ada 8 orang yang tidak hadir ataupun tidak ikut pelatihan. Sepertinya kalau tidak ikut dan tidak ada pengganti ya tidak bisa menjadi tutor seharusnya. Karena mau mengajarkan apa kalau dia tidak hadir dan tidak paham? Ngetes saya itu udah gampang udah ngetes. Kata siapa? Kita harus punya standar. Ya. Ketika membina juga ini ada kurikulumnya. Selama 60 menit sampai 75 menit apa yang harus Anda lakukan bersama teman-teman Anda itu tentunya, ya. Nah itu akan disampaikan tadi. Ya, jadi kalau tidak ikut, kalau saya tegas ya nggak bisa jadi tutor. Kecuali tadi ada pertemuan pembinaan lanjutan yang tidak hadir, ada pembinaan lagi dan menonton video rekamannya. Saya kan direkam ini, direkam posisi lebih. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, secara umum ingat harus di bawah sadar tingkat bacaan Al-Quran di kita ada 5, jelas ya, harus paham. Ini harus digaungkan oleh peserta juga harus paham. Pertama,
Yang paling dasar dulu lah. Tingkat pradasar. Ini yang paling bawah. Yang kedua tingkat dasar. Yang ketiga tingkat bisa. Yang keempat tingkat terampil, dan yang kelima tingkat mahir. Ya. Yang dinyatakan belum lulus itu ada 2 tingkat terbawah, yaitu tingkat dasar dan tingkat pradasar. Ini bahasa lemesnya secara ilmiahnya, punya tingkat ahlul kan gitu kan, tingkat dasar gitu kan. Gitu. Tapi bagus intinya kan begitu lah gitu ya. Nah, tingkat bisa ya batas minimal. Ya bagus deh bisa gitu, tapi ya bayar gitu lulus gitu. Gitu ya, nanti ada standarnya. Tampilan mahir ya, idealnya ini mahir ya. Yang hadir ini harusnya mahir saya kira. Yang baik pengurus, kalau pengurus juga ya, pengurus juga. Nanti kalau hanya pengurusnya tingkat dasar kan, bahaya gitu ya pengurus yang tapi enggak ini. Insya Allah lah. Ini juga insya Allah nih dari 100 orang ini mudah-mudahan ke depan jadi calon-calon pengurus ya, penerus ya dari teman-teman dan kakak tetehnya nanti. Oke. Nah ini nih kualifikasinya nih ya, coba perhatikan dan regepkan. Regepkan. Nah, oke. Saudara perlu dipahami pertama, tingkat kemampuan membaca mahasiswa unsil umumnya itu kurvanya biasanya begini, kurva tertutup. Perhatikan, ada 5 kan? Begini. Ini tingkat tertinggi, ini tengah-tengah dan bawah. Maksudnya apa? Yang paling sedikit adalah tingkat mahir dan tingkat pradasar. Yang paling banyak adalah tingkat bisa dan tingkat terampil atau pradasar. Jadi gemuk di tengah. Untuk membedakan yang mahir dan pradasar itu cenderung gampang, betul tidak? Cing koring we tingkat naon? Mahir lah, banyak tuh. Perlu mikir deh ya tuh. Namanya kalau sok-sok ya. Balaga kalau namanya mahir. Karena sesuai gitu sudah ada. Nah kita cek gitu ya. Oke, jadi yang paling tinggi adalah mahir, paling bawah pradasar, TPD. Ya. Mahir, namanya dulu ya. Sudah tahsin, murotal atau mujawad, ya seperti tadi ya, sudah tilawah murotal. Tahsin juga sudah bernada, gitu ya. Relatif, makhorijul hurufnya, tajunya sempurna. Oke, bisa dengar ya, sudah terbayang ya. Tidak ada kesalahan tajwid. Berarti apa? Tidak ada. Tajwidnya tidak ada. Gunnah ya konsisten gunnah. Madnya konsisten. Makhorijul huruf barid dan mengetahui teori ilmu tajwid. Idealnya memang ditanya. Nanti ini hukumnya apa? Untuk menentukan dia itu memang benar TM. Ini apa? Gunnah. Oh iya. Udah satu aja. Udah sampai itu Goribil Quran apa itu Isma mana Isma pangeran dari Isma Allah buka Quran sama beresnya Isa untuk subuh cukup ini ngecek saja. Oke, paham ya TM ya, sudah paham. Oke, yang ke bawah dulu, yang TPD sebaliknya tidak mengenal huruf hijaiyah. Kalau ada peserta langsung angkat bendera putih, ya sebaliknya huruf itu. Punten tetiasa ngalias. Ya gitu. Supaya efektif waktu. Karena perlu Anda ketahui, Anda itu rata-rata Anda akan mengetes itu sekitar ya 40 sampai 50 mahasiswa dalam waktu tertentu gitu ya, sehingga efektivitasnya itu sangat diperlukan. Jangan usah buang-buang waktu ya. Mungkin Anda butuh 5 sampai 10 ayat untuk menentukan. Kalau Bapak, saya yakin sama.
Iya, 3 tahun. Kenapa? Ya karena udah puluhan tahun, udah berapa tahun Bapak dengar mahasiswa baca Quran. Karena Bapak kan dosen PAI, sebagian ada yang ngajar sama Bapak mungkin ya. Ya kan? Tiap kalau Bapak mengajar kuliah kan agama PAI baca Quran kan? Suka klasikal bareng-bareng kan satu orang dilanjutkan. Saya dengar itu dinilai saya. Jadi sudah terbiasa telinga saya itu menangkap suara bacaan Quran mahasiswa. Menurut levelnya berbagai-bagai. Artinya apa? Dengan pengalaman sering Anda bisa paham. Oh levelnya ini. Gitu. Tapi karena mungkin Anda pertama, sekarang perlu ada indikator yang jelas. Oke? Jadi sekali lagi, tidak mengurus bidayah. Mengenal huruf hijaiyah tapi sering tertukar. Ba sama nun, kadang-kadang itu sama titiknya. Cuma huruf diharap mengumpul. Gitu kan? Ada ha, ja, ho juga kadang tertukar. Yaftahu jadi yaftadu gitu kan misalnya. Apa ya. Kemudian huruf sambung tapi terbata-bata, lambat. Ulaika alahum terus saya iya kan, saya ngerek cek guru saya yang promosi ulaika alahum jadi ngerek cek bacaan tadi, ini memang ngerek cek bacaan Quran gitu kan. Oke, nah ini kadang-kadang masih ambigu bacaan yang meningkatkan menentukannya gitu kan. Gimana saat Bapak menyusun beberapa 2-3 tahun belakang membuat standar kuantitatif supaya sama, karena kualitatif itu kan menjadi kualitas yang agak sulit tuh. Nilainya sekarang dibaca kori, bingung kadang-kadang, ya kan? 90, 95 indikatornya 80, 85. Nah, kita buat tajwid praktisnya salah minimal atau lebih dari 10 kali. Gitu. Jadi guna ada yang kelewat alif atau bi-nya ada yang lebih 1 harokat atau kurang dari 1 harokat gitu. Ya Anda paham lah cara membacanya gitu ya. Dan itu ada. Jadi ketika Anda membaca dalam membaca ya Anda membuat catatan dibaca dari kalau di 10 ini. Paham ya? Atau kalau sudah tertangkap, nanti saya ada contoh ya bacaan nanti ya kita praktek. Nanti nilainya seperti apa, teman-teman? Oke, jadi 10 kali ya batas hirup ya. Batas nyawanan di diri 10. Muslim itu 10, stop gitu. Sudah nggak kuat gitu kan? Sudah gitu ya, cukup nilainya sudah. Jadi kan intinya Anda itu mendengar membaca Al-Quran teman-teman di tester itu untuk mengetahui nilainya, ya, bukan mengetahui penguasaan secara umum, nggak usah. Jadi seorang 10 menit, 10 kali 5 seberapa? 500 menit. Masya Allah, nggak harus efektif, tapi harus terstandar. Jangan apa? Sana, lulus, sih masa kenalin. Lulus dulu. Bentar gitu ya, emang laki, emang ada baladura. Yang harus objektif ya. 10 kali. Oke, langsung ke sini dulu. Tingkat terampil. Ini mah paling ekstrim ya, ekstrim paling bagus, ekstrim paling bawah. Nah, tadi yang bagus itu sudah kasih mereka menjawab. Silakan kalau sekemampu. Jadi dibacakan silakan semaksimal mungkin. Nanti ada yang baca tahsin, murotal, menjawab silakan. Tapi ada yang tidak tahsin, tidak ini, tapi relatif lah. Mungkin tidak masuk pada tahsin, tapi cukup baik, lancar membaca sambung huruf hijaiyah atau ayat. Tapi ini tidak ada kesalahan tajwid, ya, tidak ada kesalahan tajwid. Relatif mungkin kadang baca teh enak, ya, gitu. Tapi tidak mengikuti kaidah tahsin gitu. Yang biasa-biasa wae tapi benar gitu. Paham ya maksud saya? Nah, jadi
betul secara bacaannya launan lah terusuh kalem tapi betul. Nah, ini makharijul huruf rada baik. Ya. Tidak sempurna tapi oke lah. Ya. Tidak sempurna tapi oke. Kemudian tingkat dasar ya. Di atas TPD tingkat pradasar dan tingkat dasar. Bisa membaca huruf secara mandiri dan sambung tetapi terbata-bata. Jadi rada bisa gitu, tapi terbata-bata. Tajwid praktisnya lebih dari ataupun tadi mas 10 kali, nah ini 9, 3 ke 9 gitu. Dari sekitar 5 ayat yang dibaca lah makharijul huruf kurang tepat. Jadi ya kadang ya tertukar, kadang nggak tahu gitu. Fa dibaca saupa, saupa, Mustafa, gitu kan, saupa ta'lamun gitu dan seterusnya gitu. Yang kurang tepat. Nah ini ya tingkat dasar dan ini juga belum lulus dan cenderung konsisten dalam kesalahannya. Biasanya yang paling banyak kesalahan mahasiswa membaca Quran itu adalah bacaan Al-Quran terbawa oleh lagu yang konsisten. Gitu kan lagunya teh kuruna pendek tapi lagunya panjangnya panjang gitu diperkosa si ayat teh lagu iya kan dipaksakan gitu dan lagunya gitu nah lagu ngaji di sekolah agama sebenarnya di sekolah madrasah gitu kan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim gitu kan. Nah udah ya jangan kaget nanti akhirnya gitu deh. Pulang lu nyapa ya. Apa AI ya. Kalau segala nah teh mahasiswa usia teh 4.000 lebih. Nanya, lu gitu acara teh nanya gitu. Ayo gitu. Ya gitu ya. Jadi gitu ya. Dari 3 sampai 9 kali. Jadi relatif konsisten di salahnya. Ini mah udah salah lagi banyak salah. Nah, ini mah satu biasanya apa ya guna tidak konsisten gitu ya. Itu ya biasanya. Mat tabi'i, mat asli itu kok tidak konsisten ini biasanya sering. Kenapa? Kalau yang itu salah konsisten ya berarti berulang tuh. Jadi ini. Yang ketiga, nah ini tingkat minimal sekali. Suara kayak minimal bisa gitu kan ya. Minimal lulus gitu kan. Jadi tingkat bisa sedikit kesalahan tadi praktis, ya juga bisa baca. Jadi rata-rata memang sudah bisa namanya. Mahasiswa sudah bisa. Mana masalahnya? Ini 3 atau 4 gitu, atau 2 itu kan? Iya. Nanti tinggal menentukan bingung kayak gitu. Nah iya rumah, nah mungkin ya maksimal 3 kali lah. Dan juga jangan kesalahannya konsisten. Di huruf eta pasti salah, tahu lah. Kola, kan banyak kola tuh, kola. Gimana? Kola. Terus kayak gitu, kola, Coca-Cola gitu kan. Iya. Dan dengan masalah eta terus dia orang salah. Jadi ini turun kan dia gitu. Kalau konsisten mah. Kalau tidak konsisten sekali lah salah, itu 2 lah, maksimal 3. Boleh lah, enggak apa-apa di sini gitu. Lurus gitu. Kenapa? Karena ini ya juga penghargaan juga mungkin kita gini ya. Yang dites kita itu ya mau tidak mau ya, dah gempur atuh. Ya. Betul ya? Main kayak kalian juga kan waktu dites kok senajan saya udah koring-koring internasional luar angkasa. Luar angkasa saking gue hebat gitu. Tapi anggap dites mah gempur gitu kadang-kadang kan gitu ya. Ya maksudnya gitu. Jadi ada kesalahan 1 atau 2 ya mungkin makunan dua dihampura ke Gusti gitu. Iya, jadi di mampura gitu, di mampura gitu. Jadi 1 sama 2 dan tidak konsisten kesalahannya. Gitu ya. Paham ya sampai di sini ya. Nah, jadi itu ya. Nilainya ya. Nanti kita akan lebih paham ketika praktek. Next. Nah, ini bahan tesnya materinya ayat muqaddimah.
kalau bisa ada ayat-ayat muqatamah, mafatihus suwar di awal surat kalau bisa gitu ya. Yang dibacanya ya nama hurufnya gitu ya, yang terpisah terpotong. Dan ada matnya gitu ya, yang panjang. Kalau bisa jangan hanya manasi, wajib, masuni, dan juga ada gunnahnya, ada qalqalahnya, ada makharijul huruf, dan ayat tidak populer. Yang fokus kita biasanya di sini ya, mat, gunnah, dan qalqalah. Biasanya kenapa? Kalau ini salah akan tentara, betul tidak? Gunnah salah, gunnah gitu kan, man komo gitu kan, qalqalah gitu kan. Kalau kok gitu, kalau gitu kan, itu kurang gitu. Akan tanpa melihat hurufnya pun akan terdengar gitu. Salahnya. Gitu. Makanya itu. Sehingga saya merekomendasikan untuk bahan tes ayat yang akan diteskan adalah ayat dan surah yang jarang dibaca atau tingkat kesulitan bacanya cukup tinggi seperti surah Maryam, Az-Zukhruf, At-Tufan, Al-Zariyat. Tapi yang saya paling favorit untuk ngecek itu favorit gitu. Masuk ayat gitu. Kenapa? Jangan diceritakan. Maria kata saya. Nah Maria pakai sing bacanya gitu. Ya kan paling panjang tuh. Ya sod. Nah gitu kan. Jadi rapat mulai makan. Alif lam mim ini kan ada panjang gitu. Nah, jadi kelihatan nanti jangan baca nanti kan. Kahaya mas. Ayah sob, ayah as, cina ayah sebenarnya begini nam, as, ayah gitu, siapa yang kira? 4.000 lalu sob mau dibaca itu sob bayang itu, orang kita biasanya serang bentuknya. Oke, dan Al-Quran disiapkan. Kalau bisa Al-Quran itu yang kita pegang ya, dan jangan terlalu kecil ya, jangan terlalu besar sudah kiur, atau besar namanya, ya sekuat inilah segini ukuran inilah ya, jangan terlalu besar atau kecil ya sekuran itu. Nah ini cukup lah. Tapi kalau lebih besar dari ini juga bagus gitu ya. Boleh juga disiapkan gitu ya. Saya kita menghadap kalau anda ingin satu peserta satu. Jadi ketika baca ayat yang sama gitu. Kalau udah hafal apa sudah tahu ya apa mungkin tanpa melihat ayat ini juga anda bisa baca bagus gitu. Ya seperti itu. Lanjut ya. Next. Nah ketika tadi sudah bahas, sekarang pelaksanaannya. Pertama, hadirkan niat yang ikhlas ya. Jelas, ikhlas motivasi niatnya. Jadi jangan orientasi yang lain teman-teman ya. Ketika kita beraktivitas dengan Quran itu harus utamain dengan keikhlasan. Ya jangan beda hayat, naon gitu, mau beres ngetes menang payung kurang kan. Jadi beda gitu. Benar-benar harus ya. Nanti ada feedback material ya itu nggak apa, itu hanya sebatas ini saja, penghargaan saja, dan kita bukan jadi utama. Ikhlas itu tetap supaya apa? Dan menjadi bagian dari dakwah Quran kan, menjadi bagian syiar membumikan Al-Quran untuk teman-teman kita, adik kita gitu ya, supaya mereka bisa terfasilitasi dalam membaca Al-Quran. Sekali lagi ingat, saya suka minta gitu guru ngaji gitunya. Jadi sahuru kebaikan, pas mana yang anjena maca, kebagian pengurangan. Terus maca taruhlah umurnya 50 tahun, maca terus baca Quran. Alhamdulillah, kantong kurang romak. Gitu. Nah, eta kadang kurang sok kabita. Kudu kabita kalau gitu, ulah. Usia itu mau kabita euy, nah ulah kalau gitu mah. Kita menang jackpot cenah naon? Jackpot naon di judulnya. Harapannya anak soleh itu aja harapan naon lah gitu nya. Jauh naon jauh. Judul gitu. Jackpot atau naon lah gitu. Wah kabita jadi ulah kabita kudu gitu, kabita mah bu amal jariah gitu. Nah gitu. Sikap ramah dan santun ya kadanya ulah siga malaikat jabariah. Lo hari baca Quran. Ya.
Cek mana, cek terali mana, kabari cek mana, gitunya. Sing ramah, urang wah. Wayahna namun keur pasien jeung babaturan, ngomong jeung pujian hati mah ingatkeun heula gitunya. Gitu kan atau hampir kita alat pas sarua eta mah teu disikeun heula. Masalah-masalah pribadi teh nya wayah kudu jadi rada sumiah ka sapoe eta mah. Pengetesna nya. Sok tadi mangga salih gitu nya. Mahalah santun we. Wah, membuat suasana tegang. Keur tegang kita teh, tegang. Berarti asli. Ya kan gitu. Asli jangan gitu. Tegang. Ya urang jangan membuat tegang, relax gitu. Ya, relax. Nah, perkenalkan diri ya. Ya, kenalkan dulu sob. Saya siapa namanya? Asep gitu ya. Sob sama saya Asep sebagai silakan ya. Akan ngecek Anda silakan buka ininya ayat sekian ya. Jadi komunikasi itu penting. Kondisikan pasti akan tenang. Nah kita kelihatan nanti ada yang namun sila pada bahasa sila. Ayo nanti kita lihat. Ayah ada nih, lu gempur. Betul nanti. Ayah yang lu gempur. Tapi nggak disorak. Gitu ayah. Gempur tadi. Salamun gitu, kumaha apa? Stop. Tenang dulu. Tenang mali gaplok saya. Paling salah gaplok. Tenang, heureuy enggak gitu kan. Santai deh, santai. Kayak di pantai lah gitu, santai. Santai deh, tapi serius gitu maksud saya ya. Tenang buat tenang. Silakan Teti kalau buka Al-Qur'an, silakan. Kalau bisa ayat masih sama ya, tinggal ditunjukkan saja. Oke. Ketika testing membaca Al-Quran, berarti kan sama memberikan penilaian sesuai dengan indikator. Jadi dengarkan sambil perhatikan. Korejul, bayar, dan lain. Ketika testing membaca tidak diperkenan berikan komentar atau membetulkan bacaan yang jika ada yang salah. Tapi jangan. Anda bukan komentator, Anda bukan Mas Anang, bukan. Ya, bukan Mas Anang. Kayaknya ada. Usah dengerin aja. Oh ya ini udah TM, TD, TPD, udah, nggak usah. Kamu salah nih, begini harus bacanya. Bukan, itu bukan tempatnya. Ya, Anda mau ngetes saja. Ya, bukan untuk membimbing ketika itu. Kalau sudah dites nanti ada yang sudah lulus, ada yang lulus, baru ada bimbingan, baru bisa. Ingat ya, kalau ada pas sampai isya, baru sampai ya, nanti gimana yang tesnya ya? Kalau seorang 10 menitnya pasti lama. Itu 5 menit lah. Kalau sudah tahu sudah cukup. Tapi objektif dan standar. Oke. Testing membaca 3-10 ayat atau 5 baris mushaf. Jika sudah menemukan nilai yang pas, boleh diberhentikan bacaannya. Jika belum, boleh dilanjut. Misalnya tadi surat Maryam 1 sampai Salomon itu agak panjang kan? Lumayan 1 menit gitu ya. Tapi ya 1-4 ayat sudah tahu ya berhentikan. Itu. Gak usah ada kudusa lembar, gak usah ain atau sajus deh kok. Enggak harus. Yang penting mah tahu nilainya, ya ingat. Oke. Terus cukup. Terima kasih. Nah udah, gitu ya. Sudah selesai. Sudah Anda tahu nilainya. Jangan cukup. Terima kasih. Malah tadi nilai namanya. Nah, ulah ya tahu. Harus tahu dulu dulu nilainya. Baru berikan apresiasi terhadap bacaan itu, bukan motivasi baca Al-Quran. Cukup ya, bagus ya, kasih ya, terus semangat ya untuk terus baca Al-Qurannya. Selanjutnya kalaupun sudah lulus, nanti lulus dinyatakan lulus kan tidak dibina. Nanti kalau sudah lulus kan tidak akan mengikuti pembinaan. Ya, tapi tetap itu berarti pertemuan pertama dan terakhir dengan Anda ya. Nah, tolong berikan kesan yang baik. Artinya berikan motivasi ya. Sok tadi ya baca Quran lanjutkan, tinggalkan kualitasnya minimal. Setiap jam baca Quran, setiap hari, setiap minggu atau apalah, nanti aku berikan motivasi. 1 menit motivasi. Jangan apa ya, minder kalau masih kebaikan sampai nasihat orang lain. Mumpung waktunya Anda. Namun tempat nongkrong yang ulah kadang-kadang lagi guru di kosan, wah gitu banyak kan momennya. Tapi kalau ini saya kira cukup bagus. Anda menasihati. Ikhlas Anda kan nantinya ya. Saya kira apa? Wajar. Oke, lanjut. Nah,
Ini format penilaiannya. Ini misalnya pulannya NPM sekian. Ini indikatornya ya 10, 30, 30, totalnya 100. Nanti seperti apa jumlahnya. Oke. Nah ini irama kelancaran kan kadang tidak diikuti dengan kesalahan ya. Nanti enak dengan WA gitunya kelancaran kan bisa diinginkan. Nah ini makhraj tajwid. Nah pada tajwid saya kira yang akan Anda perhatikan gitu ya salahnya. Ya salah. Soalnya kalau semakin banyak ya semakin kecil tentu nilainya gitu ya. Tapi lama-lama Anda punya daya tangkap sendiri sebetulnya. Ini TP, ini TD. Tapi ya tetap Anda harus punya indikator yang kesalahan. Nanti bisa Anda digugah. Ya, kunaon abdi teu lulus. Anu teu lulus itu. Nah, bukti teu lulus pokoknya. Ya, terjadi itu. Harus ada ini bukti Anda salah dalam apa ini bisa digugat kan. Pasti biasanya suka ada protes kan ya. Nu kalah jeung ini mah sok aya protes. Lamun menang mah lulus Pak. Kenapa saya lulus? Gitu. Bukan waktu lulus ya, mau gitu kan. Asik gitu ya. Ini kalau bisa ya tulis di sini. Paling dominan apa kesalahannya? Kesalahan hukum cara membaca lafaz terlalu panjang. Ya. Huruf gunnah tidak dibaca. Tasdid tidak dibaca dengan tepat. Ini yang paling dominan. Enggak usah semuanya panjang. Tapi mau semuanya mah ya. Yang jelas ini harus terisi. Kadang ini mah menyesuaikan lah jumlah ini kadang disesuaikan. Tapi kesalahan ini yang paling harus di kualitatif ini yang harus tepat. Soal ini akhirnya kan kualitatif juga sebetulnya. Ya. Oke, paham ya sampai di sini ya. Lanjut. Nah, itu tes ya. Jadi pas grand opening itu sudah dan nanti oh iya, tadi sudah diskusi dengan ini ya. Mumpung saya ingat dan mungkin nanti kalau diingatkan, saya ngobrolkan dari sekian ribu mahasiswa Unsil tiap tahun masuk ke Unsil. Ingat ya, itu meningkat terus ya. Perhatikan. Semenjak saya ke Unsil 2018, mahasiswa Unsil itu sekitar 1.800-an. 2000-an, 2020 itu sekitar 2.000. Sekarang mahasiswanya hampir 4.000 lebih dari 4.500. Nah, saya suka ngecek tuh kalau ngajar di kelas dari sekitar 50, dia nuti pesantren mana? Suka yang maju kita teh. Ayat 5 aja. Karena paling banyak 10 dia aja. Jumlah kelas teh kadang saya ngajar itu, saya koordinator PAI kebetulan. Yang 200 total dari seluruh satu angkatan, taruh 200 kelas, terus 10 santri itu maksudnya pernah diajar gitu ya. 10 kali 10 orang kali 200 kelas, berapa orang berarti? 2.000 nya berapa? 2.000 tuh santrinya 2.000 sampai setengah anak tuh santri deh. Tapi dengan tutor hayang 100 meni hese. Ya kan? Iya. Maksudnya terbatas gitu. Menjadi teman-teman seperti kata saya kan dari awal tadi orang pilihan. Saya itu juga. Pak orang pilihan ini satu sama. Gitu ya. Kenapa ya tadi? Dari sekian banyak ribuan yang terpilih. Makanya ketika nanti penilaian tes tadi, kalau yang Anda temukan nanti ya diingatkan oleh panitia adalah yang TM itu tingkat akhir, tingkat paling tinggi, tolong nanti direkomendasikan untuk gabung pada kanal tertentu gitu, atau Telegram atau WhatsApp ya gitu, grup. Untuk apa? Jadi nanti yang tingkat mahir itu ketika di level tingkat bacanya bagus, itu secara mungkin apa ya, berkesenangan, pengetahuan tentang Qurannya relatif bagus, betul? Iya, akan mungkin jadi pengurus BMHQ atau nanti juga menjadi peserta MTQ, ataupun paling minimal menjadi tutor ke depannya. Jadi dijaring di semester ini 10 menit lagi, jaring 10 menit. Gitu ya, begitu ya. Oke. Jadi nanti kasih barcode loh ya, barcode. Ya, QR code, barcode, QR code gitu ya. Nanti gabung dan susah. Nanti ini yang TM unggul kan?
nanti sok maaf lagi bina. Oke, pembinaan 12 kali ya, temuan seminggu sekali. Waktunya 60 menit sampai 70 menit. Waktunya silakan disesuaikan dengan kesediaan teman-teman dan peserta. Mengikuti silabus yang sudah disusun. Penilaian tes peserta diadakan 4 kali. Jadi 12 kali tuh ya, pembinaan itu 1 sampai 12. Nah, dalam rentang 3, 6, 9 dan 12 boleh Anda melakukan penilaian baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kadang kan berprogres tuh. Kalau sudah dinyatakan lulus, cukup memenuhi standar, boleh dinyatakan lulus pada pertemuan ke-6, 9 atau 12 yang jelas dan terakhir. Gitu ya. Boleh. Sehingga apa? Beban Anda membimbing nanti misalnya 1 orang 20 orang, 1 tutor 20 orang. Jadi tidak harus sampai akhir 20 orang. Boleh berguguran. Digugurkan karena sudah memenuhi, tapi memenuhi. Kalau tidak memenuhi jangan. Paham ya? Oke, seperti itu. Jadi pertemuan 6 mau dicek kan bareng-bareng gitu ya. Nanti kelihatan standar nilai buat mengikuti pembinaan sampai pertemuan ke-12. Ya sudah lulus ya sudah. Ya. Administrasi ketika ada kendala silakan koordinasi. Diharapkan melaksanakan tugas pembinaan berjalan peran dengan penuh tanggung jawab dan akhlak baik. Ya. Tanggung jawab ya tepat waktu gitu ya dan sesuai dengan keilmuan, juga akhlak yang baik. Tampilkan akhlak yang baik. Ya. Karena Islam itu dikenal bukan dengan Qur'annya itu sendiri, tapi dengan wajah kita sebagai muslimnya. Ya. Orang kafir, orang non muslim itu tidak membaca Al-Quran, tapi membaca perilaku kita sebagai muslim yang membaca Al-Quran. Jadi baik tidaknya tergantung kita. Ya. Kalau Islam ini baik wajahnya, ya kita harus baik sebagai muslim. Oke, lanjut ke RKP. Ada di folder RKP yang ada. Nanti di bagian lain kita tes. Ini bedanya. Oke, nah 12 pertemuan ini teman-teman, ya. Nah, setiap pertemuan itu ada silabusnya, jadi harus Anda ikuti ya. Nanti di-share-kan, aksesnya untuk semuanya. Ini pertemuan pertama jelas ada capaian pembelajarannya, tinggal baca ya. Peserta mengetahui program pembinaan dari tingkat kemampuan misalnya ya. Peserta program P2HI mengetahui tingkat kemampuannya, memahami urgensi Al-Quran, mempraktekkan adab dalam membaca Al-Quran. Ini tujuannya. Harus baca dulu. Oh, pertemuan iya teh iya. Materinya. Ulah. Besok namanya aku mau isu enggak. Ya. Mau tidak mau ada semacam jadi guru, bukan semacam. Ya ada guru, tutor ya guru, pembina gitu ya. Waktunya sekian 60 menit. Nah, ini materinya yang harus diberikan. Deskripsi singkat program P2HI, pembinaannya, standar penilaiannya, urgensi belajar membaca Al-Quran. Ini metodenya, ceramah, diskusi, demonstrasi, dan simulasi. Demonstrasi itu lain. Demonstrasi itu mencontohkan di depan secara langsung. Tahu gitu kan, tahu dan seterusnya. Oke, ada membaca Al-Quran. Simulasi contoh. Nah, ada 3 ya. Secara umum 60 menit itu. Ini 60 itu minimal ya. Boleh Anda fleksibel, boleh sampai 75 lah. Karena kan ada yang suka terlambat kadang-kadang dan susah-susah nanti bisa disesuaikan. Dengan awal itu 10 menit. Itu pembukaan, jelas ya pembukaan dibaca dulu, dibuka dulu, salam. Hadirkan niat dan persepsi pengalaman belajar. Persepsi itu apa ya? Menyambungkan informasi dari sebelumnya untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi udah belajar apa ya kemarin ataupun ya kalau belum pernah belajar ya dulu pernah belajar kan di madrasah pernah gitu ya apa oh ya ini ya dalam tanda kutip observasi sebetulnya tapi untuk menjemurkan kesinambungan materi selanjutnya ya hadirkan niat jadi niatkan dulu nih doa dulu Fatihah dulu dan seterusnya. Kayak katanya ya, kalau ini pertemuan pertama ya, penjelasan P2HI, tes pengukuran, penjelasan standar, urgensi dan penutup. Jadi ini yang jelas ya.
Materinya nanti ada ya. Insyaallah sedang disusun ya tentang panduan, itu kita akan sosialisasikan nanti setelah atau sebelum grand opening ya. Insyaallah. Yang jelas semuanya ini sudah ada rinciannya ya. Dan ada tugas setiap mingguannya. Tugasnya apa? Nah ini latihan baca yang materi ini. Yang ini latihan yang basmalah, isti'adzah dan salam. Latihan. Jadi sok tahun. Jangan salah, tahunnya banyak yang salah ya. Audu, iya kan banyak salah. Ya sok latihan. Ya basmalah juga, salam iya kadang-kadang. Assalamualaikum, saya kadang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Belum itu hana alhamdulillah. Harusnya wabarakatuh. Nah, ini mau budak kayaknya senang wabarakatuh. Iya, oke, dengarkan, teman-teman kalau salah. Protes ya. Nah, karena telinganya sok diangkut gitu kadang-kadang benar gitu. Nah, kemudian tugas harian selanjutnya adalah membaca Al-Quran 1 lembar per hari. Berarti 7 lembar, ya, lembar gitu ya. Usahakan itu harus nanti cek. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena kan harus praktek, harus latihan, ya, namanya ini. Jadi kalau hanya 1 minggu 1 kali, pas harian angkot saja lama nggak akan beres betul. Kalau saya itu dulu buat program itu dengan senior saya dosen itu, justru 1 bulan mau bisa. Asal tiap hari, kadang 2 minggu juga selesai. Tergantung motivasi dan caranya. Apa? Asal terus, konsisten. Jangan seminggu, sebetulnya kurang efektif. Harusnya seminggu 2 kali kalau bisa. Dulu mah saya inginnya 1 online, 1 offline. Itu lebih banyak pertemuan. Ya, oke. Ini semuanya Anda tinggal baca dengan materi-materinya, hampir sama ya. Ada kegiatan ini dan tugas-tugasnya. Ke bawah. Contoh ini apa? Basmalah isti'adzah. Lanjut. Bawah coba nih. Nah ini materinya tentang basmalah, huruf madna wasol waqaf. Ya. Terus yang ini mah yang kesalahan yang sering terjadi, yang salahnya terjadi. Kemudian tapi ingat materinya itu jangan terlalu lama. 10 sampai 15 menit. Yang lama itu begini, membaca Al-Quran secara klasikal ya. Ingat setiap ini itu salat Kaisar 3 sampai 4. Dicontohkan. Jadi 5 ayat itu bareng-bareng dengan contoh Anda. Ya. 1 ayat bacakan Alif lam dzalikal kitabu la raiba fihi. Seperti baca. Hudal lil muttaqin. Seperti itu. 3 sampai 5 ayat. Setelah itu baru baca 1 ayat pesertanya. Ya. Tapi dilihat juga kalau mungkin nggak semuanya. Kalau tidak apa-apa, hanya beberapa saja. Ya. Tapi setelah membaca itu, 1 orang menunjukkan 1 ayat ya. Yang lain mendengarkan dan menyaksikan sesama. Jangan selanjutnya dilanjutkan kalau teman yang lainnya memberikan komentar. Ada yang salah enggak bacaannya? Kalau ada, sampaikan. Jadi sehingga teman yang lainnya pun yang ketika tidak membaca memperhatikan dan mengomentari dan mengkritisi, oh ini yang salahnya, sehingga apa? Mengasah kesalahan-kesalahan yang mungkin sering terjadi. Paham nggak maksud saya? Ya, ketika temannya baca, tunjuk yang tidak baca. Namun salahnya nggak ada kan? Oh, ayat gitu. Baca yang lainnya, mungkin seling-seling lah. Kalau 20 berarti 10 orang lah saling mendidikan gitu ya. Cukup lah saya kira ya. Insyaallah terus gitu kan. Nah, terus memberikan pendapat, komentar. Nah, baru itu setelah itu baru materi. Materi malah 10 menit cukup lah ya, nggak usah panjang-panjang, nggak usah ngejelas berulang lagi itu. Definisi, contoh, praktek, dengan video lah gitu. Banyak yang praktek gitu ya. Ingat ya, pembinaan praktek aja. Oke, itu ya. Tinggal aja 1 sampai 12 tuh semuanya. Ya. Tinggal baca. Baik. Tinggal bagian terakhir mungkin ada sesi jawab, tapi saya ingin fokus pada di sini ada praktek. Ini nanti ada ayat Quran yang atau silakan dibuka mushafnya surat Maryam.
صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه. Silakan perhatikan, boleh Anda sambil melihat surat Maryam ya, ayat 1. Nanti di sini ada sekitar 6 bacaan. Boleh dicatat dulu ya. Apa? Nanti ada berhenti dulu ya. Satu orang sekitar ini orang itu membaca 1 sampai 4 ayat. Ya, sampai 4 ayat. Dan ada 6 orang. Berarti Anda harus ada 6 nilai. 6 nilai. Ya, dan Anda harus berikan nilai. Tadi ya, TN paling tinggi, TT yang kedua, TD ketiga, TB ketiga, T satu nilainya ditunjukkan. PowerPoint. Coba. Jadi ada 6 nilai berarti ya yang Anda tulis nanti di buku catatan. Ya. Tapi kita cek. Nah, ini ya. TN, TT, TB, TD, TPD. Oke. Perhatikan. Anggap ini sudah paham. Ulah mana ayeuna ya. Oh iya kira-kira pertengahan, TMT dan ini beberapa tidak satu nilai ya mahasiswanya. Coba next. Dan mulai. Perhatikan, surah Maryam bisa dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain shad Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nida'an khafiyya qala rabbi inni wahana al-azmu minni wasta'ala ar-rasul saliba wa lam akun bidu'aika rabbi syakiyya. Sadaqallahu. Silakan nilai dulu silakan. TM, TT, TB, TD, TPD. 1 2 3 4 5. 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni yuftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fa habli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqiran wa qad balaghtu minal kibari atiyya. Shadaqallahul azim. Ya, silakan nilai tulis. TM, TT, TB, TD atau TPD. Oke, lanjut yang ketiga. Lanjutnya yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kadzalik qala
silakan bernilai. Suara yang keempat sudah ada 3 nilai ya, sekarang yang keempat. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Shadaqallahul azim. Silakan, itu yang keempat. Yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, jadi kelihatan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur fil kitabi Maryama idin tabarat min ahliha makanan syarqiyyan wa takhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana wa tamassala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birahmani minka in kunta taqiyya qala innama anna rasulu rabbiki li'ahabalaki ulaman zakiyya. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mojak. Kelihatannya saya yang oke, lanjut. Ini yang keenam. Bosan lima ya. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basarun wa lam aku baghiya. Qala kadzalika qala rabbuki huwa 'alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Shadaqallahul azim. Oke, itu sudah ya 6 orang. Kita cek ya. Samante lah, iya menggambarkan anda. Maka keluar protes, yo lulus, yo lulus ke cacing kumanya. Yang pertama nilainya apa? TD. Nah, saya mau tadi. Bukan indikator kan? TD ya. Padahal ya kalau anda perhatikan ini sudah ada. 4, berarti 4 dan terus TD. Iya betul, TD ya. Nanti yang TD lulus tahan. Ada yang selain TD? Ada ya. Cek kalau anda ragu, memang yang paling bingung itu antara TD dan TB. Nah, ceknya gimana? Ya, cek tulisan coret-coret anda. Kalau lebih banyak berarti TD. Ini salah kan nggak? Jadi tangan anda itu gitu dah. Paham nggak? Kalau ada yang salah, karena banyak batu gitu dah. Kalau bingung ya, nah ya harus bentuk tulisan kita, gitu ya. Yang pertama berarti TD ya, tingkat 4 berarti lulus TD, ya. Yang kedua TT atau TM. Kurang ini sebetulnya, ini lebih ke TT ya, tingkat 2.
Ya. Yang ketiga, nah ini TB ya. Yang ketiga, TB ya. Betul ya TB? Oke. Jadi hidup dan mati ya teman. Saya diberi kejuk, berang kita teh. Itulah kenal lolos dia. Kalau tapi oke lah benar gitu. Kalau nanya benar, nggak ada. Kadang takut juga sekolah meyakinkan kadang-kadang. Kali itu kalau gitu kan. Iya gitu besok ayat kan. So, gue berarti gitu. Nah, yang keempat, kita mah langsung kan kamu pingin lagi kan? Jos pokoknya nama, jos gandus, kan soalnya nanti bagus ya. Kelihatan, sepakat kan? Dengan kalau yang PM pasti banyak yang sepakat. Mudah, enak. Yang suaranya enak, suaranya enak kan gitu ya? PM enak lah. Oke, yang kelima, TD atau TB? TD ya, kelulus ya, TD tingkat 4. Ya. Yang keenam PT ya, betul tingkat 2. Jadi disebut alus seperti itu mana tadi teh? Nukahin kaopan itu gitu ya. Jadi bingungnya alus itu biasa gitu. Tapi di atas standar yaitu TT lah. Oke. Gitu ya. Tapi yang paling bawah tadi belum ada ya. Yang PM sudah ada, paling bawah apa? TPD belum ada ya. Sok klik nih. Ada yang nulis TPD. Nah, tahu goreng ting hati, ini kabar. Goreng gitu. Oh, ini hati. Kalau dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat anna yakunu liku lahu wa lam yasabni basharun wa lam akun bakiya. Qala fadhalik وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا. Kan kita udah sampai 30 ayatnya, tadi yang macamnya udah teh 8 sampai 30 tah. Kupikeun teh kalau eta. Apa ya ente? Ya 2 ayat cukup dah. Nuhunnya ya. Selamat bergabung lah gitu. Pemimpinan tutor kan. Iya kan? Sok tulis saya seperti salah nggak macan kan. Banyak ya mah. Udah stop kayak gitu. Ya, paham ya? Tergambar ya. Yang mudah-mudahan dengan ini gitu ya. Anda punya standar yang jelas dan nanti tidak ada banyak yang protes gitu. Protes dalam artian ya, kenapa saya mah lurus dan seterusnya. Itu ya pasti ada yang biasanya hanya manusia. Oke, sampai di sana ya. Kalau ada pertanyaan, mana 3 menit atau 5 menit kami persilakan. Jadi bisa ya pertanyaan. Kalau saya tuh. Barangkali dari akan kita semua ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang masih dibingungkan. Boleh mungkin untuk mengangkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tori Putra Fadil, perwakilan dari mahasiswa Pendidikan Masyarakat Fakultas FKIP. Ingin bertanya, bagaimana ketentuan apabila ketika sudah 12 kali pertemuan pembinaan, nah si peserta itu tetap saja tidak ada perubahan. Apakah itu akan kembali mengulang tahun depan, join, ataukah seperti apa? Ya. Jawabannya sebenarnya jawaban dari angin gusti nu gaduh hidayah gitu. Ya 12 kali anggur kayak gitu ya. Ya angin gaduh ame ka Allah ya. Yang pada prinsipnya gini, setelah pembinaan selesai
tugas selanjutnya kita itu adalah mengetes sebetulnya. Berarti kalau tidak lulus ya nggak apa-apa, dia tidak lulus, berarti belum punya sertifikat. Tugas selanjutnya apa? Yang merekomendasikan dia terus belajar dan datang lagi ketika dia sudah merasa bisa dan dites lagi gitu. Kalau sudah memenuhi standar baru dia dapat sertifikat. Dan insya Allah nanti juga akan datang lagi kalau dia merasa butuh sertifikat gitu. Jadi nanti diingatkan saja, kalau bisa dikasih waktu. Kalau bisa jangan lewat bulan inilah, sok belajar lagi secara mandiri. Nanti datang lagi ke akang atau ke pengurus, nanti ke koordinator untuk supaya semester 1 itu Anda itu selesai. Untuk masalah DBHQ jangan ketika mau sidang merasa butuh sertifikat baru menghubungi panitia. Itu yang biasanya yang agak merepotkan ya, meriwahkan. Ya gitu. Jadi setelah tugas 12 kali pertemuan sudah selesai. Ya, belajar. Tapi motivasi selanjutnya. Lagi lah. Ya barangkali dari akhwatnya ada yang ingin ditanyakan. Boleh mengacungkan tangan. Perempuan, akhwat, ikut suami saja. Oh, sore aja. Masih ada resiko sebenarnya. Mana? Ada? Tidak ada. Sudah cukup ya, jelas ya. Yang paling penting nanti aksi nyatanya ya. Nanti kalau ada hal yang kurang jelas, nanti koordinasi dengan bagian koordinator ya, baik pengurus terkait hal-hal yang kurang paham. Yang jelas saya tentunya punya tugas dan tanggung jawab lebih ya, karena mungkin sebelumnya dosen itu biasa, jadi kalau sekarang jadi ketua umum, ya insya Allah lah mudah-mudahan kita bisa sama-sama lebih memastikan kualitas pengetesan dan pembinaan lebih baik ya. Dan ingat ya, motivasi harus tetap terjaga dan juga komunikasi dengan mahasiswa itu harus baik ya. Bagaimanapun nanti ya Anda berhubungan 20 orang kurang lebih pasti beda-beda jalur materinya kadang kita harus lebih on time, efektif proaktif, kadang-kadang kita harus lebih baik sambil melatih kita ya, melatih kita dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu ya, meningkatkan kualitas diri, belajar dan kesabaran juga perlu selanjutnya seperti itu saja barangkali ya. Tetap semangat ya teman-teman tutor serta dan kita akan informasi selanjutnya mungkin tadi ada materi selanjutnya, tapi saya sebelum tutup ya. Jadi insya Allah kan ini hari apa? Juni ya, Mei ya, agak lama tuh ke grand opening ya, Juni, Juli ya. Kita akan pengetesan itu Agustus ya teman-teman ya, Agustus minggu ketigaan. Saya kira akan lupa lagi gitu ya, tidak keluar ruangan lagi, ada keangginan, ada pohon ya, berdaya gitu. Oh ini kan setunuh gitu kan, tidak tutup keluar lengit gitu kan materi metode. Oleh karena itu nanti mungkin ada penyegaran ya sebelum pelaksanaan tes dan juga grand opening lah, terus ada pembinaan. Sekaligus nanti insya Allah kita akan sedang menyusun buku panduan yang bisa Anda pegang begitu sebagai panduan dalam pembinaan selanjutnya. Insya Allah ya. Itu saja barangkali ya teman-teman. Kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan nanti boleh melalui pengurus mungkin kepada saya. Itu saja, terima kasih. Baik. Alhamdulillah untuk sesi pematerian dan juga sesi diskusi pada pematerian kedua ini telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bisa kita terapkan dan diimplementasikan mungkin ya nanti ketika pada saat pengetesan ataupun di masa. Terima kasih Bapak mungkin atas segala ilmu yang telah diberikannya. Mohon doanya juga mungkin Bapak untuk kelancaran kami ke depannya. Saya sebagai moderator mungkin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya ada sedikit kenang-kenangan Bapak. Kepada Ketua Harian